bahwa rata-rata inkubasi yang terjadi di negara kita adalah pada kisaran antara 5 sampai 6 hari. Artinya bahwa kasus positif yang kita dapatkan pada hari ini itu sebenarnya adalah kasus yang terinfeksi pada 5-6 hari yang lalu. Oleh karena itu, gambaran penambahan kasus hari demi hari itu adalah merepresentasikan apa yang terjadi di 5-6 hari yang lalu. Kita sudah memiliki kesepakatan bersama terkait dengan upaya untuk menghentikan sebaran ini. Di antaranya adalah melaksanakan physical distancing, mengatur jarak. Artinya bahwa kegiatan physical distancing yang kemudian dalam implementasinya diwujudkan dalam bentuk tetap tinggal di rumah, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan melaksanakan ibadah di rumah, tidak sepenuhnya bisa dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu, penularan di luar masih saja terjadi. Di dalam rangka untuk memperkuat lagi tentang upaya physical distancing, maka pemerintah memberikan kesempatan kepada seluruh pemerintah daerah untuk secara berjenjang, secara terstruktur mengajukan pembatasan sosial berskala besar. Hakikat dari kegiatan pembatasan sosial berskala besar sebenarnya adalah untuk menegaskan kembali tentang pembatasan-pembatasan aktivitas sosial orang per orang yang sangat memungkinkan terjadinya penularan kasus ini dari seseorang yang positif COVID-19 kepada orang lain yang sangat rentan. Oleh karena itu, mari kita patuhi bersama tentang ketentuan-ketentuan physical distancing. Apalagi seperti yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah DKI untuk menerapkan PSBB. Oleh karena itu, inilah salah satu cara bagi kita untuk secara komitmen lebih kuat, secara lebih tegas lagi melaksanakan kegiatan physical distancing. Terima kasih kepada umat Nasrani bahwa pada hari ini sudah diawali rangkaian perayaan Paskah dimulai dengan kegiatan Jumat Agung dan seterusnya yang dilaksanakan di kediaman masing-masing. Yang dilaksanakan kegiatan ibadah bersama keluarganya dari rumah masing-masing. Kami menghargai dan mengapresiasi ini sebagai suatu bentuk nyata dari upaya kita bersama untuk melaksanakan physical distancing, dan untuk warga yang berada di DKI ini adalah upaya nyata untuk kemudian melaksanakan pembatasan sosial berskala besar. Oleh karena itu, kita bangga bahwa kita sudah melihat kesungguhan siapapun untuk mematuhi ini. Karena hanya ini saja kunci bagi kita untuk bisa memutuskan rantai penularan ini. Oleh karena itu, masyarakat yang berdomisili, bertempat tinggal, atau melakukan aktivitas di wilayah DKI Jakarta diminta untuk mematuhi pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar. Oleh karena itu, ini bukan kebijakan yang baru, tetapi ini kebijakan yang memperkuat tentang physical distancing, tentang wajib menggunakan masker, tentang menjaga jarak. Jadi ini jangan dianggap sebagai sesuatu yang baru, tapi marilah kita komitmennya yang baru untuk lebih tegas dan bersama-sama di dalam kaitan dengan pelaksanaan ini. Tetap berada di rumah, tetap melaksanakan ibadah di rumah, bekerja dari rumah, dan kemudian lakukan kegiatan-kegiatan yang konstruktif di rumah. Kita sadari bersama bahwa saat ini yang sedang kita hadapi untuk beberapa daerah adalah ancaman peningkatan kasus demam berdarah. Oleh karena itu, pemberantasan sarang nyamuk di rumah masing-masing
sebaiknya segera dilaksanakan dengan maksimal. Banyak hal-hal yang bisa kita bagikan dalam kaitan ini kegiatan bersama orang lain. Sebagai contoh, sekarang kita bisa memanfaatkan jasa pengantaran barang secara online yang menggunakan sepeda motor. Silahkan ojek online masih bisa beroperasi meskipun nanti diarahkan kepada jasa kurir barang dan makanan. Ini yang menjadi penting untuk kita. Terima kasih saudara-saudara atas kepatuhan dan disiplin saudara-saudara sekalian. Kita percaya bahwa keputusan ini dalam rangka untuk melindungi kita semua. Melindungi dari penularan dan orang lain menularkan penyakit ini. Hanya dengan bersatu melawan COVID-19, maka kita bisa bekerja dengan lebih baik. Berikutnya, tolong kembali lagi dapatkan berita yang benar tentang COVID-19 ini. Karena ini menjadi penting agar tidak muncul ketakutan yang berlebihan, keresahan yang tanpa dasar, dan bahkan memunculkan kebencian, memunculkan kemarahan terhadap berita-berita yang tidak benar ujung pangkalnya. Silahkan jangan berhenti untuk mengakses informasi tentang COVID-19 pada situs-situs resmi yang sudah kita siapkan. Ada pada portal covid19.go.id, ada hotline di 119, ada WhatsApp COVID-19 yang bisa diakses di 0811 33 39 9000. Ada Halo Kemkes di 1.500 567. Dan banyak sekali aplikasi-aplikasi online yang sudah bekerja sama dengan kita. Dan akan memberikan informasi yang terus-menerus terkait dengan COVID-19 ini. Saudara-saudara, sampai hari ini sudah lebih dari 19.500 orang yang kita periksa untuk pemeriksaan berbasis pada molekuler dengan menggunakan real-time PCR. Dan kemudian kita sudah mengadakan lebih dari 769.000 APD. Sudah kita bagikan 698.650 kita bagikan ke seluruh Indonesia. Dan kami sudah menerima laporan dari para dinas kesehatan provinsi dan kemudian juga dari gugus tugas percepatan penanganan COVID di tingkat provinsi. Lebih dari 3.300 rumah sakit rujukan telah ditunjuk dan telah operasional, dan kemudian juga ini didukung oleh sekian banyak tenaga kesehatan, baik spesialis, dokter umum, perawat, dan pendukung yang lainnya. Sampai dengan saat ini sudah lebih dari 18.000 relawan medis dan non-medis yang telah menyatakan kesiapannya untuk membantu penanganan COVID-19 ini secara lebih terstruktur lagi. Yang lebih kita banggakan lagi, yang lebih kita apresiasi lagi adalah donasi yang diberikan dari seluruh masyarakat Indonesia, dari seluruh penjuru dunia kepada gugus tugas COVID-19 ini, untuk bisa maksimal melaksanakan tugasnya. Sudah lebih dari 195 miliar rupiah kita terima. Terima kasih, amanah ini akan kita jaga sebaik-baiknya. Saat ini 27 provinsi dan 160 kabupaten kota telah membentuk gugus tugas penanganan COVID-19. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita berintegrasi agar seluruh kebijakan pemerintah, seluruh usaha pemerintah yang dibantu dengan sepenuh hati oleh seluruh lapisan masyarakat, oleh seluruh dunia usaha, menjadi faktor yang menguatkan kita bersama-sama untuk memerangi COVID-19 ini. Hanya ini saja yang menjadi modal kita untuk bisa bersama-sama, bisa bersinergi dalam rangka memerangi COVID-19. Saudara-saudara,
Berikutnya akan saya sampaikan update dari penanganan kasus COVID-19 yang sudah berada di rumah sakit. Pada hari ini terdapat penambahan 219 kasus baru, artinya bahwa ini adalah diperkirakan terinfeksinya di 5-6 hari yang lalu sebanyak 219 kasus baru, sehingga totalnya adalah menjadi 3.512 kasus. Ada 30 pasien yang sudah sembuh, sehingga totalnya menjadi 282 kasus. Kemudian ada 26 yang meninggal, sehingga totalnya menjadi 306 kasus. Mari bersama-sama kita harus menyadari betul bahwa proses penularan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat harus kita hentikan, harus kita akhiri dengan menjaga jarak, menggunakan masker, tidak perlu keluar rumah jika memang tidak mendesak sama sekali. Kurangi resiko-resiko terpapar dengan tidak melakukan perjalanan kemanapun. Tetap tinggal di rumah. Ini adalah jawaban yang terbaik. Insya Allah dengan upaya yang seperti ini, maka kita bisa mempercepat proses pandemi di tanah air kita, supaya kita bisa pulih seperti sedia kala. Oleh karena itu, putuskan penularan. Patuhi dan disiplin di rumah. Patuh dan disiplin menjaga jarak. Patuh dan disiplin menggunakan masker. Patuh dan disiplin mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Oleh karena itu, patuh untuk tidak melakukan perjalanan kemanapun termasuk pulang kampung. Ini sangat penting karena resiko penularan akan menjadi sangat besar, entah di tengah perjalanan, entah setelah sampai ke kampung halaman. Oleh karena itu, jangan mengambil resiko. Pemerintah sudah tegas untuk melarang aparatur sipil negara, Polri dan TNI untuk tidak pulang kampung. Kami akan tetap menjaga ini agar penularan kepada saudara-saudara kita yang di kampung tidak terjadi. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita tanamkan keyakinan kita bahwa kita bisa melindungi diri kita sendiri, bahwa kita bisa melindungi keluarga kita, bahwa kita bisa melindungi lingkungan kita, bahwa kita bisa melindungi orang-orang lain yang sangat berisiko apabila tertular penyakit ini. Orang-orang tua kita, orang-orang dengan penyakit kronis menaun yang sudah ada, yang memiliki risiko paling jelek, paling buruk apabila terinfeksi ini. Kita lindungi mereka. Kita lindungi dengan sebaik-baiknya. Tidak sulit, tidak membutuhkan energi yang banyak, tetap berada di rumah. Hanya ini yang bisa kita lakukan, atur jarak di dalam komunikasi sosial. Kita yakin, semua yakin, pemerintah yakin, masyarakat yakin, dan kita semuanya yakin bahwa kita bisa melewati masa sulit ini. Kita bisa dengan bergandeng tangan bersinergi untuk menyelesaikan permasalahan ini. Insya Allah Tuhan pasti akan mengabulkan permintaan kita dengan kesungguhan usaha yang kita lakukan. Sekian, terima kasih, selamat sore. Pertama-tama, kami mengucapkan bela sungkawa kepada para korban COVID-19 yang terpaksa harus meninggal.
Semoga arwahnya kini tenang di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Dan menurut para pemuka agama, mereka meninggal sebagai seorang pejuang yang syahid. Protokol tentang penguburan jenazah telah dibuat sesuai dengan edaran Kementerian Agama dan aturan Fatwa MUI nomor 8 tahun 2020. Pengurusan jenazah yang terpapar virus COVID-19 telah dilakukan sesuai dengan protokol medis yang ada dan dilaksanakan oleh pihak-pihak yang telah terlatih dan berwenang untuk melakukan itu. Oleh karena itu, kami berharap tidak ada lagi alasan oleh masyarakat untuk takut atau bahkan menolak tentang hal ini. Kami berupaya melindungi semuanya. Kita bersungguh-sungguh. Kementerian Agama dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia pun telah mendukung bersama-sama untuk penata laksanaan jenazah ini sebaik-baiknya. Mereka adalah saudara-saudara kita yang terpaksa harus gugur dalam melaksanakan tugasnya. Mereka adalah keluarga kita yang karena penyakit ini telah menjadi korban dan harus meninggal. Oleh karena itu, mari kita hormati mereka. Tidak ada alasan untuk kita menolak, tidak ada alasan untuk kita takut terkait dengan hal ini. Pemerintah terus bekerja untuk memberantas penyebaran virus corona ini. Sekali lagi, pemerintah bekerja untuk memberantas penyebaran virus corona ini. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita bergotong royong bersama semua lapisan masyarakat untuk menangani permasalahan COVID-19 ini. Oleh karena itu, kami berterima kasih kepada semua warga negara Indonesia yang telah patuh, yang telah disiplin untuk bersama-sama mengendalikan penyakit ini dengan memutus rantai penularannya, dengan mematuhi segala aturan yang telah kita berikan. Oleh karena itu, saya memohon kepada saudara-saudara sekalian untuk tetap mengikuti informasi terkait COVID-19 dari sumber-sumber yang benar, dari sumber-sumber yang resmi, baik di portal covid19.go.id, hotline 119, ataupun di pesan WhatsApp COVID-19 di 0811 33 39 9000. Halo Kemkes di 15567. Dan banyak sekali aplikasi-aplikasi online dan layanan telemedicine yang lainnya. Dan kemudian ikuti live update yang dilaksanakan oleh TVRI, RRI, Kantor Berita Antara, yang akan memberikan siaran secara terus-menerus, baik terkait dengan apa perkembangan harian, maupun apa yang harus dilakukan masyarakat untuk menangani permasalahan ini. Inilah satu-satunya cara agar kita bisa mendapatkan informasi yang benar, tidak panik, dan tidak terprovokasi oleh berita-berita yang belum tentu kita akui kebenarannya. Berikutnya, per hari ini tanggal 11 April, kita sudah melakukan pemeriksaan hampir 20.000 sampel yang kita periksa di 40 laboratorium di seluruh Indonesia, baik yang berada di Jakarta sampai dengan ke daerah. Ini adalah upaya kita untuk menegakkan diagnosa dengan pasti melalui pemeriksaan PCR real time yang menjadi standar dunia di dalam kaitan untuk menegakkan diagnosa konfirmasi COVID-19. Lebih dari 790.000 APD medical grade, kualitas premium,
kualitas yang terbaik yang ditujukan untuk melindungi semua tenaga kesehatan. Sudah diadakan oleh gugus tugas dan didistribusikan ke seluruh Indonesia. Secara khusus nanti kita akan membahas tentang APD ini, sehingga kita bisa memahami berbagai level penggunaan APD dan berbagai kualitas di dalam kaitan dengan APD yang digunakan. Ini semata-mata untuk menjaga agar semua tenaga kesehatan terlindungi dan bisa bekerja dengan baik di dalam penanganan COVID-19 ini. Kita tahu bahwa telah banyak relawan yang ikut bersama-sama kita bersama untuk menangani COVID-19. Lebih dari 18.000 relawan, baik medis maupun non-medis, serta relawan-relawan yang bergerak di bidang komunikasi, bersama-sama kita untuk menangani COVID ini. Dan lebih dari 194 miliar donasi masyarakat yang disumbangkan untuk merespon COVID-19 ini. Kementerian Pendidikan akan menyelenggarakan program belajar dari rumah yang akan tayang di TVRI mulai tanggal 13 April sebagai sarana alternatif pembelajaran bagi siswa, guru, dan orang tua. Bahkan Kementerian Keuangan pun telah menambahkan jumlah penerima bansos program kartu sembako menjadi 20 juta penerima. Namun sekali lagi, upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah itu bukan satu-satunya solusi. Karena kita sadari betul bahwa penyakit menular, basis penanganannya harus pada komunitas, harus kepada masyarakat sebagai ujung tombak dari penyelenggaraan untuk memutuskan rantai penularan itu. Oleh karena itu besar peran masyarakat dan sangat menentukan. Mari berkontribusi dengan tetap di rumah. Tetap di rumah menjadi kunci agar tidak terjadi paparan virus yang lebih banyak lagi kepada kita. Akan memperburuk kondisi penyakit COVID apabila terus-menerus terpapar virus dengan jumlah yang cukup banyak. Di rumah jawabannya. Cuci tangan, pakai sabun sesering mungkin. Apabila terpaksa harus keluar dari rumah, gunakan masker. Hindari kerumunan. Sekali lagi, gunakan masker, hindari kerumunan. Dan ini terpaksa kita lakukan. Tetap menjaga jarak di dalam berkomunikasi dengan orang lain. Setidak-tidaknya pada jarak 2 meter. Kemudian tetap di rumah adalah alternatif agar tidak bepergian kemanapun. Tidak bepergian kemanapun, termasuk untuk pulang ke kampung. Oleh karena itu, inilah yang harus kita lakukan di dalam kaitan dengan pengendalian penyakit ini, kalau kita mau ingin memutuskan rantai penularannya dengan cara yang benar. Saudara-saudara, saya akan sampaikan update untuk kasus yang kita dapatkan pada hari ini berdasarkan pemeriksaan konfirmasi positif dari real-time PCR. Data ini adalah data yang kita gunakan bukan hanya dalam konteks untuk merawat pasien, tetapi juga dalam konteks untuk melakukan penelusuran kontak. Agar di luar kita terus-menerus bisa mencari, menemukan, dan kemudian melakukan isolasi sehingga penularan di luar tidak terus terjadi. Pada tanggal 11 ini telah bertambah lagi 330 kasus baru konfirmasi dari PCR yang positif. Sehingga total menjadi 3.842 kasus. Ada 4 yang sudah dilaporkan sembuh sehingga total menjadi 286 sembuh. Dan ada 21 yang meninggal sehingga total menjadi 327 meninggal. Saudara-saudara, data ini adalah gambaran yang nyata bahwa penyebaran masih terjadi. Penyebaran masih terus terjadi.
Artinya masih ada kasus positif yang berada di tengah-tengah masyarakat, masih ada kelompok masyarakat yang rentan, yang belum disiplin untuk menjaga jarak, belum disiplin untuk menggunakan masker. Kita masih menghadapi ancaman-ancaman masalah kesehatan yang lain. Di antaranya pada musim pancaroba ini, kasus demam berdarah mengancam kita semua. Oleh karena itu, mari tetap di rumah. Mari kita putuskan penularan dan pastikan untuk menjaga kesehatan. Ini menjadi penting. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, mari lawan COVID-19. Kita tidak perlu seluruhnya menjadi tenaga relawan, namun kita memiliki peran untuk memutus rantai penularan ini. Saudara-saudara sekalian, lawan COVID dengan meningkatkan imunitas diri, makan yang bergizi, seimbang, hati selalu gembira, sabar dan tenang, istirahatlah yang cukup, dan olahragalah yang teratur. Yang penting tidak panik. Jaga jarak, pakai masker, jangan menyentuh mata, hidung, mulut sebelum mencuci tangan. Cuci tanganlah pakai sabun dengan air yang mengalir sampai bersih. Mari kita bergotong royong dan bersatu melawan COVID, dari pusat sampai ke desa-desa dan sampai ke RT RW. Inilah satu-satunya cara yang bisa kita lakukan. Kita hadapi bersama. Mari bergotong royong, mari bersatu, mari saling melindungi agar kita mampu melawan COVID ini. Mari bersama-sama, bukan hanya di tingkat pusat, tapi terus sampai ke daerah, sampai ke desa-desa, sampai ke RT RW, bahkan sampai di keluarga masing-masing. Dengan cara seperti ini, insya Allah kita akan mampu melewati masa sulit ini, dan kita akan bisa menjadi pemenangnya. Sekian, terima kasih, selamat sore. Segala aturan yang telah ditetapkan oleh Gubernur DKI. Kegiatan ini semata-mata untuk melindungi kita semua, melindungi seluruh masyarakat kita, dan upaya yang lebih kuat lagi untuk memutus rantai penularan COVID-19 ini. Kementerian Kesehatan juga sudah menyetujui permintaan dari Gubernur Provinsi Jawa Barat terkait dengan PSBB untuk wilayah Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi. Dan Bapak Gubernur Jawa Barat pun telah menyampaikan pedoman-pedoman yang harus dipatuhi supaya penanggulangan COVID-19 lebih terintegrasi secara keseluruhan, baik antara wilayah kota kabupaten yang berada di dekat DKI, khususnya yang berada di Jawa Barat. Kemudian hari ini kami memproses juga pengajuan PSBB untuk wilayah Provinsi Banten, baik yang berada di Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, maupun Kota Tangerang Selatan. Kami berharap hari ini juga sudah bisa disetujui, sehingga maka klaster COVID-19 Jabodetabek bisa lebih terintegrasi, lebih bisa memudahkan kita di dalam pengendalian aspek epidemiologinya. Kita pahami bersama bahwa penyakit ini faktor pembawanya adalah manusia. Oleh karena itu, aktivitas manusia harus betul-betul kita kendalikan.
pembatasan-pembatasan yang dilakukan ditujukan dalam rangka untuk mengendalikan itu, agar kontak dekat, transmisi lokal bisa kita kontrol dengan semaksimal mungkin supaya penyebaran ini bisa segera kita selesaikan bersama-sama. Oleh karena itu, seperti yang telah disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat, bahwa pasokan logistik tersedia, sarana kesehatan tersedia, jaminan sosial tersedia, transportasi diatur dengan lebih baik lagi, dan bantuan langsung dipastikan sebagai bagian dari jejaring pengaman sosial telah kita sediakan dengan baik. Inilah yang menjadi kekuatan kita untuk bergotong royong bersama-sama menanggulangi permasalahan ini. Kegotong royongan kita diuji saat ini. Kepatuhan kita dan disiplin kita diuji saat ini. Kepedulian kita terhadap sesama pun juga diuji pada kali ini. Saudara-saudara sekalian, beberapa kebijakan telah dilakukan dan beberapa kinerja telah kita lakukan. Sampai dengan hari ini sudah lebih 27.000 orang yang kita periksa dengan menggunakan metode rapid, ulangi, dengan metode pemeriksaan PCR real time. Lebih dari 27.000 orang telah kita periksa dengan metode real time PCR. Ini menunjukkan bahwa kita memang secara serius akan mencari kasus positif yang berada di masyarakat, kasus positif terkonfirmasi. Karena pada kasus inilah sumber penularan sangat mungkin terjadi. Dan sudah lebih dari 60 laboratorium kita aktifkan dengan kapasitas yang semakin kita tingkatkan untuk memeriksa spesimen yang kita ambil dari rumah sakit yang ada di seluruh Indonesia. Sudah lebih dari 790.000 APD dengan kualitas yang terbaik, dengan kualitas medical grade yang kita distribusikan kepada seluruh tenaga medis. Oleh karena itu, penggunaan yang tepat, penggunaan yang benar sesuai dengan SOP menjadi penting untuk perlindungan secara maksimal kepada tenaga medis di berbagai fasilitas layanan kesehatan. Kami juga sudah mengeluarkan rekomendasi terkait dengan rapid diagnostic test yang berbasis pada antibodi COVID-19 sesuai dengan edaran WHO per tanggal 7 April 2020. Ini yang menjadikan pedoman agar pelaksanaan rapid test antibodi bisa lebih terarah sebagai upaya untuk melaksanakan screening terhadap penderita COVID-19 yang berada di tengah masyarakat. Sekali lagi kami mengingatkan bahwa rapid test adalah perangkat yang kita gunakan untuk melaksanakan screening. Di antaranya adalah ditujukan sebagai kelengkapan untuk kontak tracing, untuk kontak dekat kasus terkonfirmasi positif. Yang kedua ditujukan kepada tenaga kesehatan yang merawat penderita COVID-19 untuk kita bisa mendeteksi secara dini dan secara cepat kemungkinan terinfeksinya tenaga kesehatan ini karena pekerjaannya dalam rangka merawat penderita COVID-19. Kemudian yang ketiga digunakan sebagai screening pada wilayah yang paling banyak kita temukan kasus positif, yang kita bagikan di semua fasilitas kesehatan di wilayah itu, dan kemudian kita akan mencoba untuk melakukan screening terhadap setiap kunjungan fasilitas kesehatan dengan gejala-gejala yang mengarah kepada COVID-19. Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas partisipasi masyarakat dalam mendonasikan sebagian dari anggaran dananya untuk penanganan COVID ini.
tercatat sudah lebih dari 194,9 miliar yang terhimpun dan ini akan digunakan semaksimal mungkin untuk kegiatan penanggulangan COVID-19 ini. Terima kasih masyarakat Indonesia secara keseluruhan, gotong royong kita diuji, kepedulian kita diuji. Ini adalah nilai-nilai budaya utama kita. Kita telah berkali-kali bisa melewati dengan baik munculnya wabah, munculnya bencana. Oleh karena itu, mari sekali lagi keyakinan kita bahwa gotong royong, toleransi, kepedulian, inilah yang menjadi budaya utama bangsa kita untuk menangani COVID ini. Mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa dengan bersatu melawan COVID-19, pasti kita akan bisa selesaikan. Kita juga meminta agar saudara-saudara sekalian tidak begitu mudah untuk mempercayai berita, informasi yang tidak jelas asal-usulnya dan hanya berujung kepada kepanikan, ketakutan yang secara nyata ini akan berdampak pada imunitas kita di dalam menghadapi COVID ini. Oleh karena itu, setiap hari kami akan mengingatkan bahwa informasi, bahwa berita secara resmi selalu kita update dan selalu kita sampaikan ke masyarakat. Baik melalui portal covid19.go.id, melalui hotline 119, melalui pesan WhatsApp di COVID-19 di 081133399000 atau di Halo Kemkes yang berada di 15567 dan aplikasi-aplikasi online lainnya serta layanan telemedicine yang bisa diakses oleh semua masyarakat Indonesia dari manapun. Ini menjadi penting untuk kita pahami. Berikutnya, kami akan laporkan tentang update status kasus yang kita dapatkan. Kita bersyukur bahwa sampai dengan saat ini sudah ada lebih dari 359 orang yang sudah sembuh. Di DKI ada 142 pasien yang sudah sembuh. Jawa Timur ada 68 kasus yang sudah sembuh. Sulawesi Selatan 25 kasus yang sudah sembuh. Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali sudah lebih dari 19 orang yang sembuh, sehingga totalnya ada 359 orang yang sudah sembuh. Ini sebuah optimisme kita bahwa COVID-19 bisa disembuhkan dengan baik. Kasus positif yang kita dapatkan per hari ini sebanyak 399 orang, sehingga totalnya menjadi 4.241 orang. Kasus sembuh seperti yang sudah kami sampaikan di awal, 359 orang. Kasus meninggal ada penambahan 46 orang menjadi 373 orang. Saudara-saudara sekalian, mari kita yakini bahwa penyebaran masih terjadi. Ancaman kesehatan yang lain juga masih ada. Mari kita putuskan penularan dan pastikan jaga kesehatan. Lawan COVID-19, kita bisa berperan dan kita mampu berperan dengan baik. Lakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita sekalian. Oleh karena itu, sekali lagi kami menghimbau patuhi dan disiplin untuk mencuci tangan, disiplin untuk menggunakan masker pada saat kita berada di luar rumah, disiplin menjaga jarak aman pada saat berkomunikasi dengan orang lain. Ini semuanya bisa kita lakukan dengan baik manakala kita patuh dan disiplin untuk tetap di rumah. Sekali lagi, patuh dan disiplin untuk tetap di rumah. Jangan melakukan perjalanan kemanapun termasuk ke
kampung halaman pada kali ini, resikonya sangat besar. Resikonya sangat besar. Bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk keluarga kita yang berada di kampung halaman. Oleh karena itu, mari kita lindungi. Saudara-saudara sekalian, lawan COVID dengan tingkatkan imunitas diri, makan bergizi, hati gembira, sabar dan tenang, istirahat cukup dan teratur, dan tidak panik. Jaga jarak, pakai masker, jangan menyentuh mata, hidung, mulut sebelum mencuci tangan, pakai sabun dengan air yang mengalir sampai bersih. Gotong royong dan bersatu untuk melawan COVID-19. Dari pusat sampai ke desa-desa, sampai ke RT, RW, sampai ke keluarga kita masing-masing, dan sampai kepada pribadi kita masing-masing. Ini kuncinya. Kita bisa, kita mampu, kita tunjukkan bahwa kita mampu melakukan ini. Sekian, terima kasih, selamat sore. Selamat sore saudara-saudara sekalian. Pada sore ini kami akan menyampaikan perkembangan terkini respon pandemi COVID-19 yang kita laksanakan secara tersistematis sinergi dengan semua pihak yang dikoordinasikan oleh gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Saudara-saudara sekalian, mulai hari ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mulai menayangkan program belajar dari rumah di TVRI untuk semua siswa, guru, dan orang tua murid. Ini penting agar proses belajar masih tetap berjalan meskipun dari rumah. Oleh karena itu, manfaatkan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah ini dengan sebaik-baiknya agar kita bisa mengisi waktu di rumah dengan hal-hal yang sifatnya produktif. Oleh karena itu, tetap di rumah. Karena inilah yang menjadi kunci sukses kita untuk menekan semaksimal mungkin penularan kasus baru akibat interaksi dengan orang tanpa gejala, orang dengan pemantauan yang berada di luar rumah. Ini menjadi penting karena inilah kekuatan kita. Kementerian Kesehatan telah menyetujui permintaan Gubernur Provinsi Banten terkait dengan penerapan pembatasan sosial berskala besar untuk Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Dengan demikian, maka lengkap sudah seluruh klaster yang berada di Jabodetabek setelah sebelumnya ditetapkan PSBB untuk Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi. Yang sebelumnya didahului oleh pembatasan skala besar untuk pembatasan sosial berskala besar untuk DKI Jakarta. Artinya, maka seluruh klaster epidemiologi Jabodetabek sudah dalam satu sistem yang integral. Kita harus menyadari bersama bahwa faktor pembawa penyakit COVID-19 ini adalah orang. Pergerakan aktivitas sosial orang yang memungkinkan terjadinya pemindahan penyakit ini dari satu tempat ke tempat lain. Dan kemudian adanya kelompok masyarakat yang rentan karena tidak bisa melindungi dirinya, karena tidak menggunakan masker, karena tidak menjaga jarak komunikasi lebih dari 2 meter secara fisik.
Inilah yang kemudian memberikan ruang besar bagi terjadinya penularan-penularan di luar rumah sakit. Oleh karena itu mutlak harus kita batasi aktivitas sosial kita, mobilitas sosial kita, agar resiko menularkan atau resiko tertular bisa kita tekan dengan semaksimal mungkin. Oleh karena itu hanya satu yang harus bisa kita lakukan, mari bergotong royong, mari bertenggang rasa, mari saling melindungi dengan cara mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah dalam menjalankan pembatasan sosial berskala besar. Saudara-saudara sekalian, sifat virus corona ini adalah mampu berkembang biak dengan cara memecah diri, mereplika diri sendiri, dan seringkali bermutasi. Oleh karena itu, ini sangat rentan apabila orang yang tidak patuh untuk tetap tinggal di rumah terpapar berulang-ulang oleh pembawa virus yang lain. Secara klinis gambaran viral load, jumlah virus yang masuk ke dalam tubuh ini akan berpengaruh terhadap gambaran keluhan klinisnya. Semakin banyak virus yang masuk ke dalam tubuh kita, maka akan semakin berat gejala fisik yang muncul. Oleh karena itu, sepakat seluruh dunia untuk mengatakan tinggal di rumah, agar kemudian paparan virus ini tidak semakin hari semakin banyak, yang nantinya akan berimplikasi kepada keluhan fisik yang semakin lama semakin menjelek. Kita sudah menyaksikan penyebaran virus COVID-19 sejak beberapa minggu terakhir ini demikian cepat, demikian banyak. Ini adalah gambaran nyata bahwa memang aktivitas sosial kita belum kita batasi dengan baik. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita pahami, kita harus sadar bahwa di antara keluarga masyarakat ada kelompok yang rentan terinfeksi, rentan terpapar oleh virus, yaitu mereka-mereka yang masih memiliki aktivitas sosial yang sangat aktif, masih berada di luar rumah untuk hal-hal yang kadang-kadang tidak penting. Akibatnya, maka akan terpapar oleh banyak sekali virus yang dibawa oleh orang lain, yang kita tidak tahu apakah mereka dalam kondisi sakit atau tidak. Karena gambaran pada orang tanpa gejala sudah dipastikan tidak akan ada keluhan apa-apa. Padahal di dalam tubuhnya sudah ada virus. Atau orang dengan keluhan yang ringan, sehingga tidak diinterpretasikan sebagai sakit. Apabila ini kemudian mengenai para lansia, para orang-orang tua yang disertai penyakit-penyakit bawaan sebelumnya, pada kasus hipertensi, pada kasus diabetes, maka akan dengan cepat kondisinya akan menjadi memburuk, dan inilah yang nanti berkontribusi tinggi terhadap penyebab kematian. Oleh karena itu, mari kita lindungi mereka. Mari kita lindungi siapapun yang rentan dengan cara jangan keluar rumah, tetap di rumah saja. Manakala memang ada sesuatu yang penting yang tidak bisa ditinggalkan dan harus keluar dari rumah, gunakan masker dan batasi di luar rumah. Secepatnya kembali kalau memang sudah tidak ada lagi yang harus dilakukan di luar rumah. Oleh karena itu, imunitas seseorang tentunya akan sangat menentukan berat ringannya gejala yang muncul, termasuk rentan tidaknya seseorang untuk mendapatkan infeksi virus ini. Istirahat yang cukup, makanan yang bergizi, sabar, tenang, istirahat, olahraga yang teratur, dan tidak panik, ini menjadi kunci untuk kita semua. Gunakan masker,
Jangan menyentuh mata, mulut, hidung sebelum kita mencuci tangan sampai bersih. Cuci tangan dengan menggunakan sabun, dengan air yang mengalir. Saudara-saudara, kinerja yang kita lakukan sampai dengan saat ini sudah lebih dari 27.000 sampel, 27.000 penduduk yang kita periksa untuk PCR real time dari 186 kabupaten kota yang terindikasi ditemukan kasus. Lebih dari 70 laboratorium sudah kita aktifkan di seluruh Indonesia, artinya bahwa akses untuk layanan pemeriksaan PCR real time sudah lebih merata lagi di seluruh wilayah tanah air. Kemudian kesungguhan pemerintah untuk melindungi tenaga kesehatan yang merawat pasien COVID ini sudah kita wujudkan, salah satunya bahwa kita sudah mengadakan lebih dari 800.000 APD dengan standar medical grade, dengan kualitas yang terbaik. Oleh karena itu, inilah kesungguhan pemerintah agar semuanya bisa bekerja dengan profesional dan lebih tenang. Sudah lebih dari 20.000 relawan yang bergabung untuk merespon COVID-19 ini melalui gugus tugas, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Donasi masyarakat luar biasa dan kami mengapresiasinya karena sudah lebih dari 196 miliar rupiah telah diterima. Terima kasih masyarakat Indonesia, dimanapun saudara-saudara berada di seluruh dunia. Anda telah menunjukkan kepada dunia bahwa gotong royong adalah nilai utama dari budaya kita. Dan ini yang akan terus kita pertahankan karena sifat gotong royong inilah yang sekarang sedang diuji. Oleh karena itu, dapatkan informasi yang benar agar kita bisa mengambil sikap yang benar dan menjadi tidak panik. Beberapa layanan informasi secara resmi telah kita berikan, baik melalui portal covid19.go.id, hotline 119, WhatsApp COVID-19, Halo Kemkes, maupun layanan aplikasi online dan telemedicine yang lainnya. Oleh karena itu, ini cara bagi kita untuk memahami dengan benar apa sebenarnya COVID-19 ini. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini, maka kita bisa merespon dan bersikap dengan benar pula di dalam kaitan dengan menyikapi COVID ini. Saudara-saudara, yang terakhir saya akan menyampaikan kondisi kasus positif yang kita dapatkan per tanggal sekarang. Kita patut bersyukur bahwa sudah ada 380 orang yang sembuh dari penyakit ini. 142 orang berada di Provinsi DKI sudah dinyatakan sembuh. Kemudian di Jawa Timur 73 orang dinyatakan sembuh. Kemudian di Provinsi Sulawesi Selatan 31 orang dinyatakan sembuh. Dan di beberapa provinsi yang lainnya. Kita berharap bahwa ini menjadi sebuah optimisme kita bersama bahwa COVID-19 bisa sembuh. Sekali lagi, COVID-19 bisa sembuh dan jumlah yang sembuh akan terus bertambah dari waktu ke waktu. Saudara-saudara, pada pemeriksaan hari ini kita dapatkan kasus konfirmasi positif sebanyak 316 orang, sehingga total kasus kita menjadi 4.557 orang. Yang menjadi sembuh sudah ada 380 orang. Yang terpaksa harus meninggal pada hari ini, terhitung dari kemarin ada 26 orang, sehingga totalnya menjadi 399 orang. Sebagian besar dari yang meninggal ini terutama pada kelompok usia di atas 50 tahun dan memiliki penyakit-penyakit komorbid, penyakit-penyakit sebelumnya. Di antaranya dari data yang kami miliki terbanyak adalah penyakit tekanan darah tinggi
yang sudah bertahun-tahun, penyakit diabetes, kencing manis yang sudah berjalan bertahun-tahun, dan beberapa dengan penyakit-penyakit paru-paru yang kronis, semisal asma, bronkitis, dan TBC. Oleh karena itu, mari optimisme kita gali bersama, kita bangkitkan bersama. Penyebaran masih terjadi. Oleh karena itu, pembatasan sosial berskala besar adalah kebijakan pemerintah yang harus dipatuhi. Bukan hanya untuk diketahui, tetapi harus dijalankan dan dipatuhi. Insya Allah bulan Ramadan sebentar lagi akan masuk, akan kita hadapi. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama dengan doa yang tulus untuk kita bisa menjaga kondisi kita tetap sehat dan kemudian kita bisa menghadapi permasalahan ini dengan baik. Oleh karena itu, tidak henti-hentinya kami untuk mengingatkan kunci keberhasilan penanggulangan COVID-19 kita adalah berbasis kepada kekuatan masyarakat semuanya. Kekuatan masyarakat untuk saling disiplin, patuh, mengingatkan satu sama yang lain, bergotong royong agar tetap berada di rumah, menjaga jarak yang aman pada saat melakukan komunikasi sosial secara fisik. Gunakan masker kalau keluar rumah, cuci tangan dengan menggunakan sabun, dan tidak melaksanakan perjalanan kemanapun, tetap di rumah. Bepergian kemanapun akan mendatangkan risiko yang besar. Bukan saja buat kita yang menjalankan bepergian karena mungkin terpapar oleh orang lain yang sakit, tetapi manakala kita juga mengalami sakit dan kemudian kita mendatangi orang tua kita di kampung, mendatangi saudara-saudara tua kita di kampung, maka ini akan bisa menyebabkan mereka menjadi sakit. Mari kita bergotong royong dan bersatu untuk melawan COVID. Pemerintah punya komitmen yang kuat mulai dari pusat sampai ke daerah. Masyarakat kami yakin punya komitmen yang kuat baik di tingkat desa sampai dengan RT RW. Oleh karena itu kita tetap harus meyakini bahwa dengan gotong royong dan bekerja sama, bahwa dengan semangat saling melindungi, kita pasti akan memenangkan peperangan ini melawan COVID-19. Indonesia pasti bisa. Terima kasih, selamat sore.
Jakarta.